Ini muka-muka yang sering ada banyak cewek ngadu ke saya, katanya suka ditipu sama polisi. Mukanya ini, mukanya bener ini. Ini polisi beneran apa bohongan nih? Polisi ganteng yang ganteng. Enggak. Jadi saya dihubungi sama puluhan orang wanita yang merasa ditipu. Mukanya polisinya ini. Ini polisi benar. Ini polisi benar. Ini polisi benar, tapi mukanya ini. Iya. Tapi kalau yang itu bukan dong. Bukan. Coba. Perkenalkan dulu dari Mas Heru ya. Oke, perkenalkan nama saya Heru. Saya berdinas di Polda Banten di bagian keuangan. Halo. Jadi buat teman-teman ini kan banyak banget nih ya foto-foto saya disalahgunakan gitu kan. Jadi ini saya kasih tahu ya buat teman-teman. Jadi saya berdinas di Polda Banten. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku saya berdinas di tempat yang lain, itu bukan saya ya. Ini udah saya kasih tahu. Fotonya Mas Heru nih. Iya betul. Oke, memang. kalau Satu lagi. Perkenalkan saya Bribtu Septian Wagyu, saya berdinas di Polda Sulteng, di Satker Itwasda Polda Sulteng. Jadi buat teman-teman, nih saya sekali lagi saya tidak pernah menyebar identitas diri ya di media sosial manapun, dan mohon maaf itu bukan saya. jadi bukan ya? Bukan. Kenapa yang di depan pada kedatangan ya Tuhan. Jadi banyak wanita-wanita yang mengadu dirayu, dipacari oleh polisi-polisi yang ada di sosial media, ujung-ujungnya diperas, keluar duit, tapi itu ternyata penipuan kan? Betul. Oke, kita lihat dulu profil berikut ini. Waspada, marak terjadinya kejahatan scammer di balik akun sosial media palsu. Dengan memberikan rayuan manis kepada korbannya, love scammer menjadi modus penipuan baru yang sedang marak terjadi. Ya, tentu saja total kerugian uang ratusan juta hingga miliaran rupiah menjadi bukti betapa jahatnya love scammer ini memeras para korbannya. Namun, ibarat ada penyakit, pasti ada obatnya. Di balik maraknya kejahatan love scammer ini, ada pula sosok yang peduli hingga memberikan edukasi kepada para korban cinta palsu ini. Dialah Madam Revlin, seorang wanita yang berani melawan dan mengedukasi para korban love scammer. Ia bersama timnya berdedikasi untuk memberikan edukasi dan melindungi para korban. Lantas, bagaimanakah komitmen Madam Revlin bersama timnya dalam melawan para sindikat love scammer? Selengkapnya hanya di Jam Praktek. Oke. Jadi beberapa episode yang lalu di Jam Praktek kita sempat membahas love scam, penipuan bermoduskan asmara, cinta. Tapi ini ternyata makin kesini makin banyak ada ratusan wanita yang setelah kita tayang itu mengadu ke kita bahwa ternyata mereka tertipu oleh modus yang sama, namun mereka memakai identitas, penipunya memakai identitas foto-foto dari polisi-polisi asli yang ada di Indonesia. Mereka mengaku polisi juga. Ya jadi disalahgunakan kan. Betul. Sampai ratusan juta, sampai miliaran, sampai ada yang wah berantakan keluarga, ada sampai dan lain sebagainya. Nah, kita berdasarkan request dari pemirsa Jam Praktek, sekarang kita akan terangkan modus penipuan yang memakai identitas oknum polisi. Ya, udah ada polisi aslinya nih. Ya. Ada Madam Revlin. Gimana kepikiran mengumpulkan polisi-polisi yang fotonya sering dipakai untuk penipu-penipu di sosial media itu? Jadi awal mulanya sebenarnya saya main TikTok tuh ya cuman iseng aja sebenarnya. Yeah. Terus kenal sama salah satu anggota polisi yang kebetulan fotonya itu banyak digunakan para penipu untuk menipu gitu. Kemudian karena berteman sama namanya Romi Indra ini sampai kenal sama Pak Heru gitu. Jadi berteman terus sekian lama sudah ada 2 tahun ya, hampir 3 tahun berteman terus ikut edukasinya si Pak Heru. Akhirnya saya juga terpanggil gitu loh untuk memberikan informasi gitu tentang bagaimana foto-foto ini digunakan oleh para penipu. Berapa polisi total yang sudah bergabung sama Madam Revlin yang mereka mengedukasi dan
fotonya sering dipakai oleh penipu-penipu? Sejauh ini sih hampir ada 30-an mungkin. 30 polisi udah berkomunikasi nih Iya, ya? sudah komunikasi sama saya gitu. Oke, kita lihat saja ya, ini Iya. foto-foto polisi-polisi yang sering dipakai oleh penipu untuk menipu wanita-wanita ya. Ini bekerja sendiri apa ada tim yang membantu nih? Sebenarnya saya edukasinya sendiri, tapi saya punya teman-teman moderator juga ikut andil dalam mengungkap akun-akun palsu ini gitu. Akun-akun palsu ini Ya. ya? Artinya kan wanita yang jadi korban sudah banyak sekali ya? Iya, Oke, Heru-Heru oke. palsu nih ada Heru Hilman Bantara, Heru Pratama, Heru Irwansyah, Heru Putra, Mas Niko, Heru Anzz, Heru Pratama Heru. Buset banyak amat nih. Heru Putra. Heru Putra. Jadi Mas Heru ini punya ada banyak akun yang memakai foto Mas Heru ya? ada lagi. Berpura-pura menjadi Mas Heru. Nah, dari mana Mas Heru pertama kali tahu fotonya dipakai penipu-penipu ini untuk nipu wanita-wanita sampai diperas mereka itu? Jadi awalnya itu saya mulai tahu foto-foto saya disalahgunakan itu 2018. Ya. Jadi 2018 itu saya dihubungi oleh salah satu ibu-ibu. Ibu-ibu? Betul, ibu-ibu yang seolah-olah dia udah kenal saya gitu loh. Tapi langsung dia minta balikin uang gitu loh, minta balikin uang, minta tanggung jawab. Saya bingung dong, Iya. lah siapa gitu kan, maksudnya saya tanya balik, ibu siapa, saya bilang gitu. Ibu kenal saya di mana gitu kan. Awalnya ibu itu memang kenalnya di Facebook. Sama Mas Heru nih? Iya, Mas yang Heru palsu ya, bohongan, yang ya. palsu ya, bukan saya ya. Karena saya nggak pernah main Facebook, gitu. Iya. Saya nggak pernah punya akun Facebook. Jadi awalnya kenal di Facebook, mereka berkomunikasi, 2 bulan apa 3 bulan, mereka pacaran. Udah melakukan video call sampai, Yang tidak Video call senonoh. yang tidak senonoh ya? betul, video call seperti itu. Nah makanya semenjak dari situ makin kesini kok makin banyak nih yang nge-DM-in saya gitu loh. Dan semua itu rata-rata ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu yang sudah berumur yang seharusnya memang ya ibu saya gitu loh. Umur berapa yang paling tua ibu-ibu jadi korban? Yang 75. 75. 75 karena jerat penipu love scam, Betul. jerat cinta, Betul. dan mau melakukan video call tidak senonoh tadi. Betul, betul. Oke, terus datang ke Mas Heru tuh nuduh Mas Heru pasti pelakunya aslinya. Betul. Ya awalnya sih ya selalu seperti itu gitu. Mereka datang ya selalu menuduh kalau itu saya gitu. Tapi setelah saya jelaskan, setelah saya kasih pengertian ya alhamdulillah. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, ada yang semakin menjadi-jadi gitu. Semakin menjadi-jadi itu gimana? Ya tetap dia kekeh gitu. Kalau itu selama dia berkomunikasi itu ya saya gitu loh. Ada nggak yang makin menjadi-jadi udah tahu ditipu tapi tetap minta dinikahin Mas Heru? Ada. Ada? Ada. Gimana ceritanya? Ya nyampe ke kantor juga ada gitu yang Datang ke lapor. kantor? Datang. Gimana Mas minta dinikahinnya? Ya minta tanggung jawab, minta dinikahin karena kan dijanjikan dinikahkan mereka itu. Karena modusnya memang semua sama seperti itu. Dipacarin, dijanjikan dinikahkan gitu kan. Ya mereka minta tanggung jawab itu karena mereka udah habis-habisan kan. Umur berapa yang diminta nikahin Mas Heru? Kalau nggak salah 50-an deh kalau nggak salah. Karena itu udah lama banget kan. Kalau umur 30 boleh juga kali ya? Tapi Mas Heru ini sudah menikah? Sudah. Sudah. Berkeluarga. Oke, kalau Mas Ian, pertama kali tahu mukanya dipakai nipu, gimana? Kurang lebih hampir sama dengan Bang Heru. Saya juga dulu aktif di beberapa aplikasi live streaming, Bang. Aktif dan di situ banyak typing laporan, Bang Ian ini ada yang pakai foto, Bang Ian ini nipu sampai ratusan juta. Nah, jadi saya kagetnya ada yang DM saya ini rekening Bang Ian ya. Ya, dan di situ memang terlampir atas nama saya. Oh rekeningnya Bang Ian? Rekening, iya. Atas nama saya dan setelah saya telusuri itu bukan saya, data-datanya. Saya langsung ke bank dengan dasar buat laporan dulu. Ya. Saya cek di salah satu bank dengan laporan dari korban-korban ya. Jadi ada 2 rekening yang atas nama Septian Wagyu. Nah, sedangkan saya mempunyai rekening pribadi juga dengan nama yang lengkap. Septian Wagyu Septian Wagyu Prakasa F5 sirloin kali ya. Siap. Iya, iya. Iya. Jadi dari situ saya sadari, oh ternyata banyak yang menggunakan foto saya. Beberapa minggu kemudian ada yang datang ke Palu.
di tempat saya berdinas. Kantor polisi? Ya, datang di Polda. Cewek nih? Cewek, sekitaran umur 35 Bang. Umur 35? Oh masih lebih muda Mas Heru. Mas Heru kedapatan yang 75. Oke, iya. Korban itu datang asalnya dari Medan Bang. Jauh juga Medan ke Palu ya? Kasih surprise, katanya memang sudah dijanjikan nikah. Ya. Setelah melakukan transaksi itu ratusan juta udah keluar. Setelah ketemu saya di Polda Sulteng, ibu itu tidak langsung labrak menuduh saya untuk, oh ini kau yang hubungi saya ya, janji nikah tidak. Dia bertanya juga dengan baik, dia menjelaskan saya pacaran dengan ini atas nama ini apakah betul. Setelah itu saya jelaskan baik-baik sama ibu ini ini udah tertipu. Tapi video call-nya mukanya Bang Ian gitu. Saya bilang coba hubungi dulu ini yang mengatasnamakan saya Bang Ian gitu. Teleponlah sama dia, diangkat Bang. Diangkat pertama telepon biasa, coba video call. Udah pas video call ternyata video tersebut itu memakai 2 HP sama kayak Bang Heru juga, memakai 2 HP. Yang pertama untuk menghubungi korban, yang kedua sudah berisi video aslinya Mas. Video di saat saya live streaming dulu, direkam layar dan itu HP yang pertama disorot ke HP kedua. Tapi memang hanya sebatas dari kepala sampai hidung aja. Mulutnya nggak kelihatan mangap-mangapnya. Kan nggak sinkron kan suara sama ini gambar. Setelah itu ibu itu sadar, akhirnya dibuat laporan di Polda Sulteng. Nah artinya kan dari 2018 sampai sekarang nih sampai 2024 penipuan modus ini masih ada. Korbannya udah ribuan wanita. Ya. Ada yang sampai ratusan juta. Terbesar kerugian berapa yang pernah didengar? 2 miliar. Satu orang 2 miliar? Iya, 2 miliar. Ini terakhir 2 bulan lalu. Apa profesinya yang kena tipu 2 miliar tuh? Saya nggak nanya juga sih profesinya apa. Pasti orang kaya kan punya 2 miliar kan? Iya, nggak mungkin nggak kaya. Dan foto-foto video call tidak senonoh dari wanita-wanita ini juga mereka pegang kan buat mengancam, memeras kan? Ya. Nah modusnya sebetulnya apa sih? Modusnya sekarang sama nggak yang dulu sama sekarang? Kalau memakai profil polisi nih. Apa modusnya mereka kenalan di? Media sosial pastinya. Jadi lewat DM TikTok atau lewat DM Facebook. Facebook tuh messenger kalau. Mereka ngincer random tuh acak tuh? Iya random. Mereka nggak peduli umur ini atau orang ini profilnya seperti apa. Mereka nggak peduli. Makanya kebanyakan korban itu sampai umur 70-an tadi. Kebanyakan korban itu atau korban itu profesinya apa? Kebanyakan TKW juga, TKW, ART. TKW, ART. Terus guru juga ada, dokter juga juga ada dokter juga. Nah intinya apa sih yang membuat wanita-wanita ini pada kesengsem, pada nafsu gitu sama polisi-polisi palsu ini tuh apa sih? Baper. Apa diapain, modusnya apa? DM. Di DM, terus diajak kenalan, terus diperhatiin, dibaperin. Jadi baperin. Jadi dikasih surga dunia lah gitu maksudnya. Contohnya gini, Bunda lagi apa? Bunda udah makan belum gitu. Bunda jangan lupa sholat gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi setiap hari dikasih perhatian yang full. Itu tuh jadi mereka kesengsem tuh. Iya, kesengsem. Itu terus-terusan dibaperin terus-terusan. Itu jadi, kayak love bombing kali ya? Iya, love bombing. Tapi terus-terusan ya dibom gitu ya. Tapi dia jangka waktunya macam-macam. Ada yang 1 jam sudah ketipu, ada juga yang udah 3 tahun berhubungan tapi belum ketipu, ada. 1 jam udah bisa langsung ketipu? 1 jam udah ketipu, bener ada. Itu ngadu ke saya, sampai pingsan orangnya, korbannya. Kena berapa tuh dia? 30 juta, 1 jam. 1 jam kena 30 juta, gimana nih dalam 1 jam bisa transfer 30 juta? Jadi diajak kenalan lewat DM, tukaran nomor handphone. Aku polisi kan? Iya, langsung. Aku polisi siapa tuh? Waktu itu Taufik. Kita lihat nih ya. Iya. Ini polisi yang foto dipakai ya, oke. Ya. Terus? Waktu itu ngaku Taufik, terus dipacarin 1 jam itu pokoknya dikasih perhatian full, diajakin video call begitu. Video call gitu, ya, terbuka-buka. Terus? Setelah ditutup teleponnya, habis itu diperas. Dibilang mau dimasukin di berita, di media sosial semuanya saya up. Kalau kamu nggak transfer sebesar sekian gitu, 30 juta. Apa profesinya korban yang 1 jam kena tipu nih? Kayaknya ibu rumah tangga. Umur berapa? Umurnya kalau nggak salah dia 50-an. Jadi orangnya pingsan terus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dia mengakui ke keluarganya kalau dia habis ditipu. Ini pelakunya perorangan apa sindikat sih?
Ada yang perorangan, ada yang sindikat. Yang sindikat itu pernah ketahuan di mana aja? Di lapas. Di lapas? Iya. Kenapa terjadi di lapas bisa sebanyak itu dari Pak Polisi ini? Menurut penelitian yang mukanya sering dipakai nih. Ya, karena saya juga pernah nangkep ya. Iya. Orang yang menggunakan foto-foto saya memang ada di dalam sana gitu. Dalam lapas? Betul. Pengakuannya gimana bisa kerja mereka bawa handphone di lapas tuh? Ya, memang mereka megang handphone gitu loh. Memang mereka ya ada beberapa oknum lah ya yang memberikan fasilitas itu. Jadi gimana tuh nangkap dia, Pak? Itu memang ada di dalam lapas. Ya. Gitu. Kenapa saya tangkap? Saya cuma mau buktiin aja. Ini loh, ini orangnya loh yang menggunakan foto-foto saya gitu loh. Ini loh yang menipu kalian gitu. Setelah saya periksa handphonenya memang banyak di situ. Foto, video yang Video-video tadi. banyak. Jadi korbannya banyak. Banyak. Terus gimana nih cara bedain akun palsu sama akun asli nih? Jadi kalau saya ngasih edukasi di lab saya sih, saya nggak simple aja sebenarnya. Karena akun-akun palsu itu akan selalu minta nomor handphone. Itu. Oh pasti setelah kenalan itu. di sosial media. Pasti. tukeran Karena dari nomor handphone. handphone itu sebenarnya sumber masalahnya gitu. Jadi kan setelah mereka tukeran nomor handphone kan komunikasi akan semakin lancar. Ya. Akan intens. Setiap hari dikabarin gitu loh. Dikasih perhatian, kasih sayang gitu setiap hari. Dan akhirnya baper gitu loh. Itu. Kalau saya di edukasi saya gitu pasti Ini saya tipsnya supaya nggak kejebak ya. betul, karena kalau akun palsu itu pasti selalu minta nomor handphone. Nah, tapi kalau misalnya di akun aslinya Mas Heru sama Mas Ian, itu ada nggak sih edukasinya di situ? Ngasih tahu kalau ini, berarti kalau yang tidak ada edukasinya, istilahnya yang cuma foto-foto atau Betul. apapun, berarti itu palsu. Nah. Kalau yang asli biasanya akan ada edukasi, maksudnya memberitahu ini saya asli, ini pernah dipakai foto saya untuk penipuan kayak gitu. Itu pasti ada di akun sosial. Karena kalau akun-akun palsu itu dia tidak pernah memberikan edukasi. Nah, itu Nggak dia pernah. tuh. Jadi di videonya itu cuma kayak cari-cari Galau, perhatian, video. galau-galau gitu, kayak modus mau cari istri gitu Saya kayak duda. gitu. Biasanya gitu mengaku duda. Iya. Kerugian apa yang Mas Ian alami? Akhirnya nih selama 2018 berarti 6 tahun ini. Kalau saya pribadi ya pertama ya nama baik tercemar ya. Maksudnya kita sebagai abdi negara juga ya mungkin orang-orang pikirnya kan, oh, ini jangan-jangan penipu nih. Pernah Apa nggak yang terjadi? sampai ditegur sama kantor waktu masih? diperiksa, saya sampai diperiksa. Jadi dia ada yang ngadu. Ada yang ngadu sampai diperiksa, jadi mereka adunya di Mabes nih, Propam Presisi lewat aplikasi. Otomatis laporan dari pusat turun ke daerah kan, langsung diperiksa. Tapi puji Tuhan memang saya langsung klarifikasi dengan bukti yang ada. Memeriksa nomor HP, nomor rekening juga, dicek semua dan memang tidak terbukti itu saya. Jadi sekarang polisi-polisi yang tempat kalian bertugas udah pada, kalau udah laporan udah tahu lah ini ya. Udah tahu. Yang awalnya tadi itu, jangan-jangan kau ini memanfaatkan ini karena kau aktif di media sosial begini. Jadi, itu sih sebenarnya. Mas Heru kerugiannya apa Mas? Kerugiannya? Ya sama sih, terutama nama baik saya gitu, nama baik saya dan institusi saya gitu. Itu sih yang tercoreng gitu. Iya. Makanya saya bertanggung jawab untuk meluruskan semua masalah ini gitu. Ini Ian sama Heru akhirnya ketemu sama Madam ini gimana akhirnya sih? Jadi awal mulanya sih saya udah pernah naik sekali di roomnya Pak Heru. Terus setiap dia live ada ibu-ibu yang agak ngeyel, yang nggak bisa dibilangin. Jadi saya naik lagi gitu. Akhirnya jadi kenal, jadi dekat. Terus banyak korban yang nanya-nanya, yang mana nih? Hadirkan Ian Wagyu, Pak. Ian Wagyu dong, saya ketipu sama Ian Wagyu. Akhirnya kita cari-cari yang mana sih Ian Wagyu Inilah ini. aslinya Nah, ya. Inilah aslinya. Jadi kalau sekarang tuh, kalau misal Pak tolong dong saya mau Ya. ngomong sama Ian Wagyu, ntar kita kabarin. Jadi Ya kita naik sebentar kabarin. gitu. Iya, iya. Ini naik sebentar, ini loh yang aslinya. Ya. Biar mereka juga menjelaskan gitu. Itu. Oke, nah di belakang juga ada seorang korban lost scamming, pria berseragam yang jadi korban penipu yang memakai identitas polisi juga. Ya. Ini seorang ibu dari Jambi, inilah Ibu Marliah. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur juga, ku ingat kamu. Silakan Ibu. Apakah? Silakan. Ibu Marliah ini adalah korban dari salah satu dari dua polisi yang ada di sini atau polisi yang berbeda, dan berapa kerugian yang ibu ini derita
Dan modusnya apa kok sampai ibu ini bisa ketipu sama penipu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Jam Praktek. Bagaimana dengan